Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun sahabat berada. Berjumpa lagi ya sama saya di ini channel Nurul Fatma. Ya sahabat-sahabat, ketemu lagi ya. 3 hari saya gak ngonten karena pergi ke ponakan majikan, barusan pulang. Gak ada internet sahabat-sahabat, jadi aku bikin konten ya percuma, gak bisa ngupload. Ya sekarang alhamdulillah sahabat-sahabat ya bisa bertemu lagi sama saya. Mohon maaf ya sahabat-sahabat ya, gak bisa aktif itu bikinnya video karena itu pergi ke namanya di sini di rumahnya majikan ya, pergi deh ke ponakan majikan. Ya sahabat-sahabat, sebelumnya kita meneruskan obrolan kita, yuk kita mari bersolawat. Sebelumnya sahabat-sahabat, ini di kamar saya ya, nggak saya tunjukin semua karena apa ya, rumah cuma satu, nggak ada gudang, jadi ya apa-apa deh semuanya di kamarku ya, semuanya ada. Nggak saya kamera ya, tadi kelihatan sedikit nggak apa-apa ya sahabat-sahabat. Yuk kita mari bersolawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi ilmillahi sulatan daimatan bidawami mulkilahim. Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Udah bersahabat ya sahabat-sahabat, kita udah bersolawat. Alhamdulillah, selawat ya sahabat-sahabat, selawat bikin hati seneng, batin tenang ya sahabat. Ira depan kelihatan kan? Nah, coba kalau aku taruhkan sini, barang-barang itu kelihatan apa enggak? Enggak bisa sahabat-sahabat, enggak bisa aku taruhkan ke sini ya, enggak ada tempatnya, enggak bisa sahabat-sahabat, karena harus itu ya, harus ditidurkan, jadi nggak bisa sahabat-sahabat. Nggak apa-apa ya, aku masih gembrobyo sahabat-sahabat, karena ya jalan cepat-cepat. Mohon dimaafkan ya sahabat-sahabat ya, nggak bisa live sampai 3 hari karena nggak ada di rumah ya, pergi ya. Saya mohon sahabat-sahabat bisa memaafkan dan memaklumi keadaan saya ya sahabat. Sekarang sudah bisa live, ya saya usahakan kalau ada di rumah pasti insya Allah aku live. Karena apa, aku pengen channel saya cepat berkembang dan bisa jangan sampai diputus ya sahabat-sahabat ya. Kalau gini bisa
Bisa kok. Malah jelas ya ini. Aku taruhkan di bantal ya sahabat-sahabat, tapi nggak apa-apa. Tapi suaranya mungkin nggak begitu dengar ya sahabat-sahabat. Karena agak jauh, nggak apa-apa ya. Ya sahabat-sahabat, gimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan semua yang melihat saya dan mengikut saya, mau menonton saya, salah semuanya pada selamat waras sehat dalam lindungan Allah Ta'ala, dan diparingi selalu pitulungannya Allah Ta'ala, jauhkan ala baik, dekat selamat waras, dekat rezeki, dan dimudahkan semuanya urusannya, dimudahkan jalan rezekinya ya sahabat. Amin amin ya robbal alamin. Paling selamat waras sehat, paling panjang umur, amin amin robbal alamin. Ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan ya sahabat-sahabat, atas bantuannya sahabat, atas dukungannya sahabat, channel saya ini cepat berkembang dengan lancar ke depannya dan bisa berkembang ke depannya ya sahabat. Ya mudah-mudahan atas izin Allah maringi pitulungan ya, melalui sahabat-sahabat semuanya ya, senang menonton saya, semuanya senang melihat saya ya sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabat, ya mungkin 1 bulan 2 bulan ya mungkin ya, aku sering itu kalau nyambi kerja ya di dapur saya melihat film drama, gak tahu mungkin Hong Kong, gak tahu Malaysia, gak tahu itu Amerika ya, tapi jelas yang disebutkan itu Hong Kong. Terus ya ada itu bahasa-bahasa Melayu, bahasa Malaysia Melayu ya mungkin. Aku sering melihat karena apa sahabat? Bahasanya pakai bahasa Indonesia, sambungan ya. Aku senang melihatnya ya. Kalau laki-laki udah punya hubungan pacar sampai nikah itu, aku senang melihat laki-laki yang sifatnya pendiam tapi tegas dan bijaksana. Aku senang sahabat-sahabat ya. Memang itu dalam batin saya, dalam angan-angan saya, memang itu senang saya sama itu laki-laki ya, kayak gitu ya. Jadi aku pas waktu itu bukannya saya buka ya, cuman saya melihat sebentar, tapi belum aku buka, lama-lama kok saya senang ya, sering lihat kayak gitu ya. Karena apa? Saya lihat itu laki-laki pendiam tapi tegas dan bijaksana, dan menyayangi pasangannya, menyayangi, melindungi apapun taruhannya, itu dia tanggung jawab ya sama pasangannya, pacarnya maupun yang sudah dinikahi. Terus tanggung jawab dan maringi ngasih kasih sayang sepenuhnya, tanggung jawab. Jadi hati saya ini kesentuh sahabat-sahabat melihat kayak gitu ya, laki-laki kayak hati saya kesentuh. Karena apa? Dalam batin saya itu, saya ini menyukai seorang laki-laki pendiam, bijaksana dan tegas, dan melindungi keluarga, melindungi istri, melindungi pacar kalau masih pacar ya, melindungi, menyayangi sepenuhnya. Kalau pasangannya itu ada yang menggodai, ada yang melukai, dia itu ditolong, diperjuangkan sampai taruhannya nyawanya sendiri, raganya sendiri taruhannya, bisa menyukupi ya, menafkahi. Jadi saya kesentuh sahabat-sahabat, hati saya ya, kesentuhnya gimana ya, ya semuanya saya bisa menerima dan bisa menyadari memang mungkin ini bukan takdir saya, bukan nasib saya ya, menemui seorang laki-laki kayak gitu. Dan mungkin udah nasib saya yang saya temuin semuanya orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa mempunyai kasih sayang sepenuhnya, nggak bisa menyukupi sepenuhnya, apalagi kok membela ya, sampai diperjuangi pada mati-matian ya. Orang ngasih kasih sayang sepenuh aja nggak bisa. Terus apalagi kok sampai
berjuang mati-matian mencari nafkah, nyukupi aku, nyukupi anak. Gak ada, sifatnya malah sifatnya gak baik ya sahabat, keras kepala. Ya saya ini bukannya cerita dan ceramah sama sahabat-sahabat ya. Saya ini nunjukkan sahabat-sahabat kalau belum punya pasangan, belum punya pacar yang masih muda-muda ya. Kalau kenal seseorang jangan sampai langsung menikah. Dipertahankan sampai berapa tahun supaya bisa mengerti sifat kelakuan si laki-laki kalau seandainya sahabat-sahabat itu bagian perempuan ya. Harus berhati-hati. Kalau nasib manusia, perjalanan hidupnya manusia itu kalau udah dilewati gak bisa diulang sahabat-sahabat ya. Gak bisa diulang lagi ya. Buat sahabat-sahabat yang belum keluarga ya, yang belum punya pacar, kalau punya kenalan, punya pacar jangan sampai melakukan tuh langsung nikah, jangan. Dinilai sifat dan kelakuannya dulu, ditahan berapa tahun ya, supaya biar ngerti. Jangan sampai menderita kesiksa seperti batin saya ya. Kalau bisa itu dicari yang bisa seperti keinginan hati kita dan menemukan seorang apa yang jadi inginan hati ya. Gitu sahabat-sahabat ya. Nah, itu kepada yang masih muda yang belum punya pacar atau belum nikah ya sahabat-sahabat. Jadi saya kalau melihat kayak gitu tuh hati itu tersentuh. Kalau film-film Indonesia juga ada, tapi enggak kayak filmnya luar ya, luar Hong Kong, kayak Malaysia, Melayu, Inggris ya. Kalau Inggris menyebut ya Hong Kong yang saya lihat itu, karena menyebutkan kota Hong Kong gitu. Makanya saya tahu ya sahabat-sahabat kalau itu Hong Kong. Dan hati saya kesentuh sahabat-sahabat ya. Ya cuman bayangkan seandainya aku menemukan suami kayak gitu ya. Betapa bahagianya dalam hati. Mungkin saya itu apa ya namanya, akan berbakti, menghormati ya. Saya bukan curhat ya, curhat sahabat juga tukar pengalaman ya sahabat, yang bilang pada sahabat-sahabat jangan sampai menemukan seorang pasangan kayak sifat yang gak baik ya, gak mempunyai kasih sayang sepenuhnya, gak mempunyai tanggung jawab sepenuhnya ya. Memang berulang kali saya pernah cerita sama sahabat-sahabat ya, kalau saya ini menikah 2 kali bukan dari hati saya sejati, enggak. Saya ini suami itu bisa mengambil istri saya ini karena enggak dikasih guna-guna, bukannya cuman ditari lombong, enggak. Yang ditari itu yang minta izin pada orang tua saya dua-duanya, bukannya nari saya, enggak. Karena saya ini dari kecil juga mengikuti apa kata orang tua ya. Saya juga enggak ngomong enggak, juga enggak ngomong terima. Saya sadar itu udah 40 hari, kenapa saya kok mau sama orang itu. Padahal enggak seneng. Dari tampangnya juga enggak seneng, dari sifat apalagi sifatnya. Karena itu kan gini ya sahabat-sahabat ya. Sebenarnya mungkin itu memang yang kuasa itu mungkin supaya saya ini ngerti ya, supaya saya jadi sadar dari mantra itu dan supaya saya ini bisa menimbangnya. Tapi karena saya kurang pengalaman, lagi umur 15 tahun 16 tahun itu kan belum butuh pengalaman ya. Mungkin Allah Ta'ala kayak gitu ya, gak langsung dinikahi, enggak. Cuman dia itu laki-laki itu gak mau sekalian itu nembusi sama orang tua saya ya, minta izin sama orang tua, terus gak mau pulang terus di tempat saya. Tapi
Sebenarnya sahabat-sahabat saya ini belum diapa-apain, dipegang saja saya nggak mau. Itu waktu sebelum 40 hari ya, nggak mau dipegang. Selagi mungkin ada itu 7 bulan, 8 bulan, mungkin lebih dari 10 bulan, 1 tahun ya, saya belum di apa-apa. Cuman dia itu cuman deketin, nggak tahu itu dia itu ngapain gitu. Tapi belum selesai, belum diapa-apa. Seandainya saya ini nggak mau ya, nggak nerima, nggak mau meneruskan, saya itu nggak ada ikatan, belum diapa-apain. Tapi nama saya ini mikir ke orang tua, gimana kalau saya ini kalau nggak nerima, nggak meneruskan, kan malu orang tua. Namanya kan saya udah tidur bersama laki-laki, tapi sebenarnya saya belum diapa-apain. Jadi saya melihat drama kayak itu kesentuh hati saya, sahabat-sahabat. Bener, saya seneng melihat seorang laki-laki yang sifatnya kayak gitu pada pasangan itu. Kenapa ya saya ini kok nggak bisa mendapatkan orang seperti itu. Sebenarnya seandainya saya ini nggak dipengaruhi montrok orang, nggak dipengaruhi orang ya, orang ibaratnya saya ini kayak apa ya sahabat, kayak ibaratnya kayak wayang. Ada yang mengendalikan dan ada yang mengikuti kalau tahu saya ini keluar. Sebenarnya ada sahabat-sahabat ya, saya udah katakan terakhirnya saya bikin video, udah saya katakan ya, banyak orang yang menginginkan saya tapi nggak bisa. Ya karena itu sahabat-sahabat saya sekarang itu udah mikir ya, mulai tahun 17 udah bisa mikir saya. Ada yang ada yang nggak seneng kalau saya ini dinikahi orang di atasnya dia, yang nggak seneng sama saya itu. Padahal saya bukannya sombong ya sahabat-sahabat ya, bukannya saya sombong. Bener, saya kata saya itu kalau ngomong aku bener, ngomong itu juga ada buktinya. Bukannya saya ngomong sombong atau apa namanya itu mengada-ngada, enggak. Ada sahabat orang yang tidak senang katanya saya ini sombong. Pada saya ini nggak mau menerima karena apa, saya ini tahu ya sahabat, saya ini orang nggak berpendidikan, orang nggak pengalaman ya, takut sakit hati karena saya ini udah janda ya. Waktu waktu itu saya udah janda 1 kali ya sahabat. Pertama saya jadi janda, dia nyadari ya kalau saya ini udah janda, tahu dia itu. Dilihat dari kebatinya, saya cuma tanya nama saya, tanya ibu saya, bapak saya, rumahnya. Dia udah membaca semuanya. Pertama kali jabatan tangan ya. Ya saya ini nggak cantik ya. Ya kayak gini ini, cuman saya ini sekarang kan udah umurnya ada lanjut ya sahabat-sahabat. Jadi dulunya kan masih muda ya. Saya ini nggak macem-macem, nggak pakai ini enggak. Lipstik ada saya nggak pakai, cuman bedak sedikit waktu saya jadi janda. Memang kalau saya jadi janda saya nggak mau pakai baju rok, saya pakainya celana sama itu atasan ya, kamis gitu. Sampai dia itu mengatakan zaman dia belum punya kerjaan, aku juga orang nggak punya ya, hidupnya juga pas-pasan. Aku sekarang agak lumayan, agak maju karena aku udah kerja, ngomongnya gitu. Aku ini kasihan sama kamu diperlakukan sampai kayak gitu, tapi nggak mau menjelaskan semua, nggak mau. Saya akan merubah nasibmu gitu. Dia itu apa yang saya dalam pikiran batin saya, dia tuh ngerti. Aku melihat sifatnya dia, wajahnya dia tuh kayaknya orang Mogol Makassar ya. Gimana
aku membuang yang sifatnya keras karena nggak bisa, keras sifatnya keras ya. Masa aku mau nerima lagi orang yang lebih keras, apalagi kedudukannya punya kerjaan ya. Saya takut, sahabat-sahabat, takut sakit hati saya, takut saat saya ini sakit hati, dan saya kasihan sama anak saya. Anak saya nggak normal yang pertama. Ceritanya panjang sahabat, nanti kalau ada waktu ya lihat lain kali saya ceritain. Sampai dia itu marah, katanya nggak apa-apa, nggak diterima, orang masih podo utuhe kalau bahasa Jawanya ya. Tapi kalau itu pertama kali ya, kedua kali aku masih ke situ lagi. Memang saya ini ada, saya nggak tunjukin sahabat-sahabat ya, ke situ bukan ngapain saya ini gimana ya, sering sakit-sakitan ya, karena itu, karena kalau orang ngerti mengatakan ya itu, ada yang nyarati saya ini supaya saya ini bingung gitu ya. Orang iri lah sahabat-sahabat ya. Saya bercerita ini bukannya saya ini mengeluh apa yang sudah saya alami, dan bukannya saya ini kalau bercurhat ya, tapi juga buat pengalaman sahabat-sahabat yang belum nikah ya. Pada yang belum nikah supaya hati-hati memilih pasangan. Orang nikah itu kalau bisa untuk selama-lamanya, karena kalau udah punya anak pisah itu jadi korban anak sahabat-sahabat ya, kasihan sama anak. Terus akhirnya gimana, saya ini dimantrain orang yang pertama kali, kedua malah bukannya ditolong malah ditambah jadi gampang lupa saya. Dia juga ngerti kalau saya ini gampang lupa, ngerti kalau saya ini dilatih orang, ngerti orang itu. Tapi ya ketiga kalinya ketemu dia marah, lihat marah ya. Ngomongnya teman sekerja saya itu semuanya pada gadis, juga cantik-cantik. Tapi aku nggak tahu, nggak bisa menerima, nggak bisa memilihnya. Tapi malah kamu yang saya ada dalam hati saya. Ya sahabat-sahabat, itu semboyannya dia ya kalau saya mau. Pertama kali mau rumah ibu saya itu mau dibangun semuanya. Pada rumah ibu saya itu walaupun jelek-jelek itu tengah kan semuanya kayu ya, kayu jati. Kalau yang luar-luar itu ada yang belabak, ada yang kayu bambu itu ya, buatan dari bambu. Namanya tahun berapa itu belum waktunya orang di banyak, belum ada yang ke luar negeri ya, Arab belum. Cuman di kampung saya mungkin cuman pertama kali ini saya yang ke luar negeri, ke Arab sahabat-sahabat ya. Belum banyak orang ke luar negeri ya, semuanya omanya ya. Ya kalau dipandang dulu ya, ya ada namanya ya, namanya yang di dalam itu semua kayu jati tus. Kalau bapak saya di rumahnya dekat hutan ya, dekat, kalau di tempat saya alas, namanya alas jati, hutan jati. Dia juga ngerti apa ada di keadaan rumah saya, keadaan rumah orang tua saya itu, ngerti dia itu. Pertama kali itu mau dibangun rumah orang tuaku itu, rumah orang tuaku itu yang depan itu satu, belakang itu masih ada rumahnya lagi. Siapa ini? Terus masih sampingnya masih ada lagi ya sahabat, mau dibangun semua itu pertama kali semboyannya dia. Terus yang kedua kali sementara supaya mungkin tahu ya pikiran saya, kalau saya ini takut, saya ini menyadari kalau saya ini orang nggak berpendidikan ya, nggak punya pengalaman. Dia mungkin ngerti, nyadar ya. Dia mau aku disuruh kerja sama dia, membantu dia.
Terus ya mau digaji sama gaji saya di luar negeri. Saya pertama kali di Saudi gaji cuma berapa? 250 pertama saya kerja. Mau digaji sama aku kerja di Saudi, nggak boleh balik lagi, suruh mendampingi dia kerja gitu. Ya saya ini sebenarnya setengah-tengah ya mas, sahabat-sahabat, kalau mau dia suruh kerja di situ juga sebenarnya saya ini mau ya, karena saya ini pikiran dipengaruhi terus loh sama mantra. Dia masih menyadari kalau saya ini dipengaruhi mantra, tapi dia itu sampai ngomong orang saya 3 kali ke situ. Sampai saya ini dia itu ngomong sama saya, sahabat-sahabat saya akhiri dulu ya, ini dipanggil majikan, ada telepon sahabat-sahabat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.